Korupsi adalah tindak kriminal yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Namun ada beberapa negara yang mampu mengatasi korupsi. Sebagai informasi, negara-negara berikut ini memiliki skor anti korupsi yang disebut IPK atau Indeks Prestasi Korupsi. Negara dengan skor mendekati 0 menandakan bahwa tingkat korupsi di sebuah negara sangat tinggi. Sebaliknya, negara dengan skor yang mendekati 100 menunjukkan sebuah negara semakin bersih dari korupsi. Mari simak bersama-sama. Denmark. Posisi Denmark hampir tidak pernah bergeser di ranking pertama setiap tahunnya. Di negara Skandinavia ini, korupsi seakan kata yang asing. Bisnis di Denmark bisa berjalan dengan mulus tanpa hambatan korupsi, suap, atau pemerasan. Undang-undang kriminal Denmark soal larangan menerima suap dan jenis korupsi lainnya benar-benar bekerja dengan baik dan dipatuhi. Tidak hanya untuk pegawai pemerintah atau penyelenggara negara, penyuapan juga dilarang di Denmark untuk perusahaan swasta dan pegawai negeri asing. Fasilitas pendidikan dan kesehatan di negara ini juga serba gratis. Hasilnya bisa ditebak, Denmark menjadi salah satu negara yang paling makmur. Kesenjangan pendapatan di Denmark adalah salah satu yang paling kecil di dunia. Tingkat pengangguran juga sangat kecil, dan mendapatkan pekerjaan di Denmark sangatlah mudah. Norwegia. Bebas dari korupsi, memiliki masyarakat yang mengedepankan kejujuran, dan pendapatan penduduk tinggi menjadikan Norwegia sebagai negara paling bahagia di dunia. Negara kelahiran atlet sepak bola Erling Haaland ini memiliki skor anti korupsi sebesar 84 menjadikan negara ini di urutan keempat di dunia. Bangsa Norwegia hidup bahagia karena pandai bersyukur, saling percaya, dan saling mengasihi, dan membantu. Di samping itu pemerintah Norwegia bersih dari korupsi dan fokus memperhatikan rakyat. Negara Norwegia adalah negara yang sangat kecil, warga-warganya kenal satu sama lain, dan hidup pada tingkat kesejahteraan yang baik. Hal ini menjadikan Norwegia sebagai panutan bagi negara-negara lain di dunia. Bahkan KPK pernah menggelar acara bersama tim pemberantas korupsi Norwegia untuk meningkatkan kerjasama dalam melawan korupsi. Selandia Baru dan Finlandia. Kedua negara ini memiliki letak geografis yang jauh, namun sama-sama memiliki indeks skor anti korupsi sebesar 87 poin. Di Finlandia pendidikan gratis, mulai dari SD hingga universitas. Layanan kesehatan hampir seluruhnya dibiayai oleh pajak, artinya rakyat bisa mendapatkan pengobatan gratis. Di Selandia Baru, meski tak ada hukuman mati bagi koruptor, namun hukuman sosial jauh lebih manjur. Tekanan publik bisa membuat pejabat mundur. Bahkan, untuk soal yang dianggap sangat sepele, polisi bisa turun tangan untuk melakukan investigasi. Iklim usaha juga sangat kondusif di negara ini, dengan pengurusan izin usaha yang bisa beres dalam waktu sehari saja. Kedua negara ini mengedepankan kultur keterbukaan dan transparansi dari penyelenggara negara, sistem pengendalian internal dan eksternal yang luar biasa, hingga keterlibatan masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi. Korupsi yang hampir nol tentu saja berdampak pada pelayanan publik yang mengagumkan untuk rakyatnya. Singapura. Singapura satu-satunya dari Asia yang masuk ke dalam daftar 10 negara paling anti korupsi di dunia. IPK Singapura pada 2022 tercatat sebesar 83 poin, sama dengan Swedia. Di sana, jika korupsi dilakukan dalam kaitannya dengan kontrak atau proyek pemerintah hukumannya adalah denda minimal 100.000 dolar Singapura dan atau penjara maksimal 7 tahun untuk setiap kasusnya. Maklum, kasus korupsi terbilang langka di Singapura, apalagi yang menimpa pejabat tinggi selevel menteri. Pasalnya, siapapun terbukti menerima suap, bahkan untuk uang receh, yaitu senilai 10 dolar, sudah bisa diperkarakan sebagai kasus korupsi. Pernah ada kasus, seorang supir truk dipenjara dan didenda senilai 1 miliar rupiah hanya karena terbukti korupsi sebesar senilai 20.000 rupiah. Indonesia pada menempati ranking 96 bersama dengan Brasil dan Turki dari 180 negara di dunia. Skor Indonesia 38, naik 1 poin dibanding tahun sebelumnya. Tentu saja, ini bukan hal yang membanggakan. Untuk itu mari bersama-sama katakan tidak pada korupsi. Jangan lupa subscribe, like, dan share tayangan ini, dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.